Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk saham-saham dari grupnya Bakri dan sektor retail. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat BNBR, kelima BP, keenam ASUS, ketujuh MRT, ke-8 LPPF, ke-9 MAPI, ke-10 MIDI, dan terakhir RALS. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 122, menguat 0,82%. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy. Bahkan seminggu kemarin itu asing net buy. Kalau di box kemarinnya Bumi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bumi diakumulasi dan juga kelihatannya ini bertahan di atas 120, risknya juga kecil, mestinya sih nggak turun lagi. Bahkan kalau sampai turun dari 117 saja udah jelek. Ini harus bertahan. Jadi indikasinya yang kemarin dia sempat offset itu kemungkinan ada buying power dan ditarik naik dan bertahan ya. Dia itu sempat tutupannya juga naik tinggi, terus open gap up, terus turun lagi dan konsolidasi. Kondisi seperti ini harus bertahan. Kalau dilihat dari volume juga mulai ada peningkatan walaupun belum signifikan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya biasa aja, tapi ya masih oke karena dia tutupannya di harga lebih tinggi dari penutupan waktu minggu sebelumnya di candle hammer atau doji ini yang ekornya panjang. Mestinya ada teknik rebound minggu ini untuk Bumi. Jadi bisa diperhatikan Bumi untuk minggu ini. Menarik seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 148, terkoreksi 0,67%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di box kemarinnya BRMS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk BRMS ya, area 148 150 ini harus dijaga ya, jangan sampai turun dari itu. Dan ini percobaan keduanya setelah menguji di 16 Maret dan itu juga dulunya support kuat, sempat offset sekali tapi kemudian tarik naik langsung. Ini level psikologis karena itu ada pola juga ascending triangle. Kalau ditarik seperti ini ya, high-nya terus turun tapi low-nya bertahan di area 147-150. Ini harus dijaga dan kalau mau bagus besok Senin langsung rebound atau doji. Kalau dilihat dari MACD memang kurang oke. Ada dead cross dan di bawah perbatasan garis nol minus. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada buangan, volumenya juga cukup besar. Kalau mau aman ya harus rebound BMRS. Senin besok ya, nggak ada toleransi. Kalau sampai merah lagi di bawah 144 tutupannya jelek untuk BRMS. Nah, hitung aja tuh risk rewardnya seperti apa. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 222, terkoreksi 1,76%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebanyak NRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NRG ini kelihatannya juga lagi konsolidasi, tapi memang dia ini saham repo, volumenya terus rapi. Dengan kondisi seperti ini sama, jangan sampai turun dan juga besok harus rebound. Kalau sampai turun dari 220 atau kasih toleransi 216, indikasinya kurang oke ya. Jadi dari harga sekarang ya kalau Bapak Ibu mau spec buy, tapi ini kembali lagi disclaimer on, ya stop lossnya di bawah 216, tinggalin aja, jangan diharap-harap lagi lah kalau dia turun dari itu. Menurut saya untuk tren jangka pendek susah untuk dia naik lagi dalam waktu dekat kalau sampai tutup di bawah 216. Ini konsolidasinya juga kan kelihatan nih, support dan resistennya ya harus rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia itu membentuk candle bearish engulfing. Setelah candle hijau, merah lagi. Minggu ini harus hijau. Jangan tutup di bawah 220. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 65, terkoreksi 1,51%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar semarinya BNBR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BNBR bagus ya. Oke nih, cuman kalau baru mau beli support yang harus dijaga itu 60, itu level psikologis. Nanti juga EMA 20-nya garis biru ini akan mengarah ke atas, jadi silahkan stop loss kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini ya, di 57 itu. Kalau beri harga sekarang ya agak jauh ya supportnya. Ya nawar aja, siapa tahu besok Senin koreksi dulu. Tapi kelihatannya hari Jumat kemarin koreksinya volumenya kecil. Siapa tahu langsung ditarik naik. Ya, kalau dilihat dari time frame mingguannya, ini dia berhasil breakout dengan volume yang besar. Kalau koreksi itu malah menarik untuk spec buy, dapat harga bawah kalau dikasih. Itu aja ya. BNBR mestinya sih ada lanjutan karena ini baru tarikan pertama, baru berhasil menembus resisten konsolidasinya semenjak 20 Maret lalu. Berarti 2 bulan yang lalu baru ditembus. Ini sinyal bagus, sinyal ada peluang uptrend dengan target
ke 8685. Nih potensi upside-nya masih lumayan tinggi, sekitar 30%. Dan stop loss-nya kalau nekat ya, stop loss-nya di 5756. 15% risk reward 1/2. Alangkah bagusnya tunggu aja dia ada, siapa tahu kasih koreksi, itu kesempatan beli bawah. Siapa tahu dikasih koreksi sampai EMA 60-nya nih garis kuning di sekitaran 61 atau 62 atau 58, 59 itu. Menarik tuh untuk spek buy biar risknya kecil. Seperti itu BNBR, bisa diperhatikan juga minggu ini grupnya Bakri. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 144, terkoreksi 2,04%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di bekas semuanya BP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat BP lagi konsolidasi, dia itu minggu kemarin gagal menembus 150-nya juga. Ya Bapak Ibu bisa tarik aja support minornya 150 153, tembus itu sinyal bagus lah. Ini juga dia dalam pembentukan bisa jadi pola ascending triangle kalau ditarik dari swing low ke swing high. Seperti ini gambarannya. Ini bagus nih. Pokoknya pakai aja support kuat BP itu, walaupun ini kemungkinan masih repo 139 137 itu stop loss saja ditutup di bawah itu. Ya risknya hitung aja. Kalau misalnya beli di harga penutupan hari Jumat, tapi ini kembali lagi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Tarik aja seperti ini ya. Cut loss-nya ya sekitaran 7%, target profit 6%. Nah, ya seimbang aja nih. Risk reward 1/1 kalau berminat. Ini tinggal nunggu momentum. Kalau sektor, kalau grupnya Bakri ditarik naik, BP bisa ngekor, dan kalau dia sampai tembus trendline downtrendnya ini di 150, siap-siap uptrend. Ini juga ada pola ascending triangle, ada pola symmetrical triangle. Ya udah 20 hari lebih dia konsolidasi. Tinggal nunggu momentum tembus EMA 60-nya ini 153, siap-siap uptrend. Neckline-nya ada di 165, tembus itu konfirmasi strong uptrend. Lanjut ke atas BP. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SS yang ditutup di harga 535, terkoreksi 0,92%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SS luar biasa nih. Dia rally setelah menembus 480, 500 perubahan praksi harga dan naik. Cuman dia kepantok resisten 560, 50 dan koreksi ya nggak masalah. Ini ada candle tree breakout, mungkin gak rebound. Ada peluang rebound ya karena dia 3 hari koreksi volume kecil. Tapi dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai support kuatnya tetap 480. 500 itu area ini. Nah, ini jadi support sandarannya dan tutup aja 440. Kondisinya lemah kalau sampai dia turun. Bahkan ya kalau ke 480 aja udah indikasi lemah. Mestinya 500 ini bahkan nggak nutup gap nih, langsung di 520 ini langsung rebound lagi harusnya loh ya untuk SS. Jadi kalau dia ada koreksi satu candle lagi, menurut saya mulai 520 tuh bisa cicil. Atau yang mau trading jangka pendek ya juga bisa atur strategi di mana stop lossnya aja. Kalau dilihat tren ases tetap jelek-jeleknya konsolidasi. Kalau nggak mampu naik, kemungkinan besar tertahan di atas 520. Ya, toleransinya 500 lah. Kalau ke 480 terlalu dalam menurut saya. Maksimal mau oke itu 500 saja. Bahkan ya tadi 520 aja udah mantul lagi. Naik turunnya itu bisa sekitar 5-6% ya. 7%. Itu lumayan tuh di swing untuk SS. Tapi belinya dekat-dekat support. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya juga bagus. 2 kali lipat volume sebelumnya. Berhasil break dan juga dia membentuk swing low-nya di area 440. Ini juga indikasi pola cup and handle. Neckline di 550 tembus minggu depan atau minggu ini siap-siap uptrend lanjutan untuk akses. Menarik untuk akses diperhatikan. Seperti itu untuk akses. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2.940, menguat 2,08%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di bekas kemarinnya MRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MRT luar biasa nih, bertahan dan mulai konsolidasi dan dia kembali membentuk higher low, mulai kembali mencoba uptrend, tapi sayangnya dia gagal menembus 3000-nya resistennya di hari Jumat. Kalau dilihat volume meningkat,
dan juga candle bullish engulfing dan juga bertahan di atas EMA 60 EMA 20, peluang besar AMRT minggu ini akan uji lagi 3000-nya ya, peluang besar. Jadi seperti itu tuh AMRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 4170 menguat 1,2%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya LPPF diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF juga ya, waktu itu saya bilang ada candle bullish engulfing, candle pembaikan arah, potensi upsetnya bisa ke 4200, memang ke sana tapi habis itu gagal menembus. Nah ini risk rewardnya dan ya masih oke di atas 4000 ya, cuman kalau baru beli harga sekarang kurang ideal. Kemarin itu dikasih turun, yaitu kesempatan beli, tapi kalau di harga atas ini bisa jadi pola imported and shoulder, cuman kurang sempurna. Tapi oke nih kalau bisa tembus 4200, dan support yang harus dijaga LPPF ya. Mestinya sih nggak jebol 4000 untuk LPPF. Seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1665, terkoreksi 0,29%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPI juga luar biasa setelah membentuk pola cup and handle 1500 tembus rally lagi dia dan kepentok di area resisten lagi. Memang dia membentuk higher high dan MAPI sudah all time high lagi ya, luar biasa. Untuk MAPI, bagi yang punya selamat, dan dia di uptrend channelnya yang perkiraan saya dia gagal, ini ternyata mantul ya, nggak jauh dia turun, cuman ke 1300 naik lagi. Dan kondisi seperti ini lebih ke wait and see karena dia membentuk candle hammer di area resisten, takutnya ada turun dulu karena itu juga resisten kuat yang sudah beberapa kali ditembus namun gagal. Hati-hati kalau dia jebol 1650-nya. Jebol sih bisa konsolidasinya di range 1500 sampai 1650. Naik turunnya 10% itu lumayan, tapi entry-nya dekat EMA 60 EMA 20 ini aja. EMA 20 juga sudut kemiringannya 45 derajat, masih kuat, strong uptrend. Cuman di mana titik dia membentuk swing low-nya ya, jangan beli di pucuk. Ini menurut saya masih pucuk. Ya memang bisa naik, cuman resikonya Bapak Ibu siap nggak? Jauh dari supportnya. Supportnya 1500. Support kuatnya ya. Kalau support minornya ada di tengah-tengah sini, teman. Nggak ideal kalau mau cut loss di area pertengahan ini. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 350 menguat 2,94%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya MIDI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MIDI setelah stock split akhirnya bangun juga ya, dan dia open gap up, cuma nggak tahu nih ada info apa, dan mulai konsol di atas. Dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai EMA 60-nya ini untuk sandarannya 330. Harus dijaga, dan kondisi seperti ini bisa ditarik dari trend line uptrendnya dengan target 380 388. Ini arahnya untuk MIDI. Peluang besar ke atas nggak? Kalau dilihat ada akumulasi juga, masih berpeluang untuk naik. Kalau dia dari time frame weekly-nya volumenya bagus, candle-nya memang sering ada rejection. Jadi kalau minggu ini koreksi nggak masalah juga candle mingguannya. Yang penting jangan turun dari 330. Koreksinya MIDI. Kalau mau aman, mau cepet naiknya. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Semua analisa dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Untuk MIDI dan saham-saham lainnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada RALS yang ditutup di harga 630 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokas semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. RALS cukup bagus di atas 600, itu harus dijaga juga, dan dulunya itu juga neckline dan dia retest koreksi mungkin ABC dan sebelum lanjut naik lagi. Momentumnya tembus 680 baru ada pembentukan wave 3 dan dia mengarah ke 800 untuk RALS. Jadi menarik gak untuk RALS? Menarik, supportnya pakai aja 600, jangan turun dari itu. Jadi seperti itu untuk RALS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar
belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.